Satpam dapat mengamankan lokasi kejadian, mengamati situasi di lapangan, menggali keterangan dari saksi, dan melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan. Tugas ini memiliki dasar hukum yang jelas. Di Indonesia, Satpam diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Satuan Pengamanan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Satpam merupakan pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja. Artinya, Satpam memiliki kewenangan melakukan tindakan pengamanan dalam batas wilayah kerja perusahaan, namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dengan prinsip legalitas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Karena itu, setiap Satpam harus memahami bagaimana melakukan investigasi internal secara benar dan profesional. Memahami investigasi dalam tugas Satpam. Seringkali kata investigasi disalahartikan sebagai kegiatan mencari siapa yang bersalah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Investigasi adalah proses mencari dan mengumpulkan fakta untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kejadian. Dalam lingkungan kerja, investigasi dapat dilakukan ketika terjadi hal-hal kehilangan aset perusahaan, kerusakan fasilitas, pelanggaran prosedur kerja, atau kejadian mencurigakan lainnya. Langkah awal investigasi biasanya dimulai dari penggalian keterangan. Penggalian keterangan adalah proses meminta informasi dari orang yang mengetahui kejadian tersebut. Namun, perlu dipahami dengan jelas, penggalian keterangan berbeda dengan interogasi. Penggalian keterangan oleh Satpam bersifat klarifikasi informasi. Satpam hanya berusaha memahami kronologi kejadian berdasarkan informasi dari saksi. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat profesional dan tidak menekan saksi. Tujuan utama dari penggalian keterangan adalah untuk memahami fakta dan kronologi kejadian secara objektif. Framework investigasi awal Satpam. Framework ini membantu Satpam memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu kejadian. Langkah pertama adalah coordinate. Investigasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Biasanya, investigasi dilakukan atas instruksi pimpinan perusahaan atau security manager. Koordinasi ini penting agar investigasi memiliki mandat resmi dan tidak melampaui kewenangan. Langkah kedua adalah observe. Satpam harus melakukan observasi terhadap situasi. Perhatikan kondisi, lokasi kejadian, orang-orang yang berada di sekitar area, serta hal-hal yang terlihat tidak biasa. Langkah ketiga adalah secure. Jika terdapat kejadian penting, lokasi harus diamankan agar tidak terjadi perubahan yang dapat merusak bukti. Langkah keempat adalah ask. Pada tahap ini, Satpam mulai melakukan penggalian keterangan dari saksi. Pertanyaan harus diajukan dengan cara yang sopan dan profesional. Langkah kelima adalah verify. Informasi yang diperoleh dari saksi perlu diverifikasi. Satpam dapat memeriksa CCTV, log akses, atau catatan patroli. Langkah berikutnya adalah dokumen. Semua informasi harus dicatat secara jelas dan sistematis. Dan langkah terakhir adalah report. Hasil temuan harus dilaporkan kepada pimpinan atau manajemen perusahaan. Kita membahas metode Start Investigation Model. Metode ini membantu Satpam memahami investigasi secara lebih sistematis. Huruf pertama adalah S, yaitu SIN. SIN berarti memahami situasi dan lokasi kejadian. Satpam harus memastikan area aman sebelum melakukan investigasi. Huruf kedua adalah C, yaitu timeline. Timeline berarti menyusun urutan kejadian berdasarkan waktu. Ini membantu memahami bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Huruf ketiga adalah A, yaitu aktor. Aktor berarti mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejadian, baik saksi, pekerja, maupun pihak lain yang berada di lokasi. Huruf keempat adalah R, yaitu record. Record berarti mengumpulkan catatan dan bukti yang berkaitan dengan kejadian. Misalnya rekaman CCTV, catatan akses, atau laporan patroli. Huruf terakhir adalah T, yaitu transfer. Transfer berarti menyampaikan hasil temuan kepada pimpinan atau pihak yang berwenang. Dengan metode ini, investigasi menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami. Teknik bertanya dalam penggalian keterangan. Teknik pertama adalah open question atau pertanyaan terbuka.
Pertanyaan ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas. Contohnya, apa yang Anda lihat saat kejadian terjadi? Teknik kedua adalah clarifying question. Pertanyaan ini digunakan untuk memperjelas informasi yang sudah diberikan. Contohnya, apakah Anda melihat siapa yang terakhir keluar dari ruangan? Teknik ketiga adalah confirmation question. Pertanyaan ini digunakan untuk memastikan informasi yang sudah diperoleh. Contohnya, jadi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam. Benar? Teknik keempat adalah sequence question. Pertanyaan ini digunakan untuk memahami urutan kejadian. Contohnya, apa yang terjadi? Setelah Anda mendengar suara tersebut, teknik-teknik ini membantu Satpam memperoleh informasi secara lebih akurat. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam penggalian keterangan. Kesalahan pertama adalah menuduh seseorang tanpa bukti. Kesalahan kedua adalah merusak lokasi kejadian. Kesalahan ketiga adalah tidak mencatat informasi dengan baik. Kesalahan keempat adalah bersikap kasar kepada saksi. Dan kesalahan kelima adalah tidak melaporkan kepada pimpinan. Kesalahan-kesalahan ini dapat merusak proses investigasi. Sebagai penutup, kita mempelajari prinsip investigator Satpam profesional. Prinsip pertama adalah objektivitas. Investigasi harus berdasarkan fakta dan bukti. Prinsip kedua adalah profesionalisme. Satpam harus bersikap tenang dan menghormati semua pihak. Prinsip ketiga adalah akurasi. Informasi harus dicatat dengan benar. Prinsip keempat adalah menjaga bukti. Lokasi kejadian harus diamankan. Prinsip kelima adalah koordinasi. Investigasi harus dilakukan bersama pimpinan. Prinsip keenam adalah kerahasiaan. Informasi investigasi tidak boleh disebarkan sembarangan. Dan prinsip terakhir adalah integritas. Integritas adalah fondasi utama seorang profesional keamanan. Karena pada akhirnya, investigasi yang baik bukan sekadar mencari siapa yang bersalah, tetapi mengungkap kebenaran secara profesional dan bertanggung jawab. Materi ini disusun oleh Sony Prabowo, Security Profesional. Salam Satpam, naik kelas!